Lalu doa mereka tuh kalau tidak salah jam 9, jam 12, jam 3. Dan kalau mereka ada di tikungan-tikungan jalan, woi itu pokoknya jamnya pas, mereka angkat tangan lalu berdoa. Tapi Alkitab bilang mereka tuh berdoa begitu mau kasih tunjuk orang, munafik, bukan karena mereka menyukai doa tersebut, tapi mau pamer. Nah, kira-kira begitu. Nah, Tuhan tidak suka doa-doa yang model begitu, pamer, ada kemunafikan, panjang, tapi itu munafik. Panjang hanya untuk mengelabui mata orang, kira-kira begitu. Shalom Pastor Angki. Shalom. Saya bersyukur dengar firman lagi tentang doa pagi ini. Pertanyaannya adalah saya mau bertanya tentang doa. Ini Matius 6 ayat 7, kalau dibandingkan dengan arahan supaya kita punya waktu-waktu doa, jam-jam doa tertentu. Kalau kita berdoa yang panjang sesuai Matius 6 ayat 7, apakah ini munafik, Pastor Anggi? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lagi-lagi pertanyaan ini berkaitan dengan Matius 6 ayat 7, yaitu doa yang bertele-tele ya. Saya perlu beritahukan kembali ya tentang doa yang bertele-tele ya. Doa yang bertele-tele ini doa yang tidak mempunyai tujuan yang jelas begitu ya. Banyaknya kata-kata ya yang mereka lakukan saudara, sehingga Yesus memberikan doa Bapa kami ini ya saudara. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, seperti orang kafir. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Ya, saya sudah ngomong beberapa minggu yang lalu, doa yang bertele-tele itu dalam terjemahan New American Standard Bible, dia bilang janganlah menggunakan pengulangan yang tidak mempunyai arti begitu. New International Version, janganlah terus-menerus mengoceh ya. Dalam RSV, janganlah menumpuk ungkapan-ungkapan kosong. King James Version, dia bilang janganlah menggunakan pengulangan yang sia-sia ya. Ini bukan berarti doanya tidak boleh doa yang panjang, dan tidak boleh juga doa yang berulang-ulang seperti yang saya sampaikan ya. Karena Yesus pun di Getsemani doanya juga ulang 3 kali ya. Kalau bisa Tuhan lalukan ini cawan ya, tapi bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Itu kan doanya sampai 3 kali ya. Itu juga pengulangan ya. Tapi tentu yang dimaksud dengan doa bertele-tele di sini adalah doa yang tidak mempunyai arah, tujuan, tidak punya makna begitu. Apalagi bagian ini saudara, kritikan ini tertuju kepada ahli-ahli Taurat ya, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang memang mereka kalau berdoa itu kan munafik saudara. Mereka itu berdoa kasih tunjuk orang, bukan karena mereka suka berdoa atau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa mereka itu banyak ya saudara. Ada banyak jenis doa maksudnya. Lalu doa mereka itu kalau tidak salah jam 9, jam 12, jam 3. Dan kalau mereka ada di tikungan-tikungan jalan, woi itu pokoknya jamnya pas, mereka angkat tangan lalu berdoa. Tapi Alkitab bilang mereka tuh berdoa begitu mau kasih tunjuk orang, munafik, bukan karena mereka menyukai doa tersebut, tapi mau pamer. Nah, kira-kira begitu. Nah, Tuhan tidak suka doa-doa yang model begitu, pamer, ada kemunafikan, panjang, tapi itu munafik. Panjang hanya untuk mengelabui mata orang, kira-kira begitu. Makanya di dalam Matius 23 ayat 14 kan bilang, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang ya. Padahal tidak punya isi sama sekali itu doa. Tidak punya tujuan yang jelas, karena ini doa ini kan pamer. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi kalau pertanyaan seperti ini lalu dikaitkan dengan mungkin doa-doa pergumulan di rumah, apakah kita doa terus begitu, doa beban, apakah itu termasuk doa bertele-tele atau munafik? Ya tentu tidak begitu juga ya, kecuali ya yang doa yang tahu doa itu bagaimana ya. Kalau dia berdoa seperti ya orang-orang yang tidak mengenal Allah, seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ya, orang-orang Yahudi pemodel yang doa panjang tapi munafik, ya tentu perlu bertobat ya. Itu masuk dalam doa yang bertele-tele itu ya. Tapi kalau berdoanya tidak bermaksud seperti itu, memang dia mau berdoa ini kan dia mau bangun hubungan dengan Tuhan, karena doa itu relasi dengan Tuhan. Tidak berdoa ya kita akan mati. Mati yang dimaksud adalah mati secara rohani. Jadi supaya tidak mati secara rohani, tidak mengalami kematian secara rohani, maka kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Dalam hal apa? Ya dalam hal doa dan baca firman. Hubungan kita makin
kuat, makin erat dengan Tuhan. Jadi saya pikir itu tidak berkaitan dengan doa yang bertele-tele itu, ya, seperti yang saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Tuhan berkati.